Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabtul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang motor induksi satu phase. Motor induksi satu phase. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator. Sedangkan sistem energi kelistrikannya di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Motor induksi terdiri atas kumparan stator dan kumparan rotor yang berfungsi membangkitkan gaya gerak listrik. Akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fase yang memiliki kumparan-kumparan tersebut sehingga terjadi suatu interaksi induksi medan magnet antara stator dan rotor. Selanjutnya ada motor split phase. Motor jenis ini itu merupakan motor satu fase yang menggunakan kumparan bantu untuk menghasilkan gaya putar. Jenis motor ini juga disebut motor fase belah, mempunyai kumparan utama dan kumparan bantu. Kumparan bantu digunakan untuk menghasilkan medan yang berbeda fase dengan medan yang dihasilkan pada kumparan utama. Motor split phase merupakan motor yang paling banyak digunakan di antara motor listrik satu fase lainnya. Motor ini memiliki banyak macam ukuran dan jenis. Misalnya, yang pertama standar split phase motor. Yang kedua, motor split phase yang menggunakan kapasitor saat starting dan motor split phase yang menggunakan kapasitor data starting dan running. Selanjutnya ada motor kapasitor. Motor kapasitor ini terdiri dari beberapa tipe. Tipe yang pertama itu kapasitor tipe 1, mempunyai kondensator yang dihubungkan deret dengan kumparan bantu tanpa saklar sentrifugal. Jadi ini tanpa sakral sentrifugalnya. Yang kedua, tipe 2, motor kapasitor tipe 2 sama dengan motor kapasitor tipe 1. Tetapi pada motor ini dilengkapi dengan saklar sentrifugal yang dihubungkan deret dengan kumparan bantu dan kondensator. Selanjutnya ada motor kapasitor tipe 3, mempunyai dua buah kondensator yang keduanya bekerja pada satu start. Akan tetapi setelah motor berputar pada putaran penuh, salah satu kondensator akan diputuskan oleh saklar sentrifugal. Jadi kondensator itu yang bekerja hanya satu ketika motor dalam putaran penuh. Selanjutnya ada kapasitor start. Melalui sebuah kapasitor yang dipasang seri dengan kumparan bantu sehingga menaikkan arus pada kumparan bantu seperti pada gambar vektor di bawah atau di samping ya ini. Dengan adanya kapasitor diperoleh torsi awal yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor fase belah. Jadi kapasitornya itu dipasang seri dengan kumparan bantu. Kapasitor permanen. Karena kapasitor terpasang secara terus-menerus pada torsi yang dihasilkan baik pada start maupun setelah berputar, setelah berputar itu nominal relatif tetap. Hal ini berarti bahwa motor ini banyak digunakan pada peralatan yang membutuhkan torsi baik awal maupun saat beroperasi yang relatif sama. Selanjutnya kapasitor ganda. Pada saat start C1 dan C2 terhubung semua sehingga diperoleh pada fase yang cukup besar antara arus pada lilitan utama dan arus pada lilitan bantu. Diperoleh torsi awal yang sangat besar. Setelah putaran motor mencapai 70% sampai 80% putaran nominal, kapasitor C1 terlepas namun kapasitor 2 tetap terhubung. Jadi yang bekerja itu kapasitor yang kedua setelah putaran motor mencapai 70% sampai 80% putaran nominal. Selanjutnya ada putaran kapasitor. Selanjutnya ada motor kapasitor. Motor kapasitor suatu fase banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti motor pompa air, motor mesin cuci, motor lemari es, motor air conditioning atau AC dan penggerak kompresor. Konstruksinya sederhana dengan daya kecil dan bekerja dengan tenaga suplai PLN 220 volt. Oleh karena itu, menjadikan motor kapasitor ini banyak dipakai pada peralatan rumah tangga. Kelebihan motor kapasitor adalah power factor yang lebih besar, efisiensi kondisi operasi, dan harganya relatif lebih murah. Kekurangannya adalah kapasitas pembebanan yang relatif rendah dan tidak dapat melakukan pengasutan sendiri tanpa pertolongan alat bantu. Selanjutnya ada motor set pole. Motor set pole atau motor kutub bayangan adalah sebuah motor induksi satu fase yang dilengkapi dengan pelitan bantu yang dihubungkan secara paralel dengan pelitan utama. Stator motor set pole berbentuk seperti kutub atau salient. Jadi kumparan utama dan kumparan bantunya itu
paralel ya. Dan selanjutnya ini motor ini digunakan pada rumah tangga seperti pengerak kipas angin, blender, hair dryer, proyektor, mesin fotokopi, dan beban lain yang mudah digerakkan. Kelebihan motor Setpol adalah biaya yang rendah, mampu memulai sendiri, sederhana dalam konstruksi, sifatnya yang kuat, keandalan. Kekurangan motor ini adalah torsi awal yang sangat rendah, faktor daya rendah, kerugian tinggi, efisiensi kurang, sulit dalam membalikkan kecepatan karena membutuhkan cincin tembaga yang mahal. Selanjutnya ada motor universal. Motor universal adalah motor seri arus bolak-balik. Konstruksi maupun karakteristik motor universal sama dengan motor seri arus searah atau motor seri DC. Keuntungan motor universal ini dapat dioperasikan dengan sumber tegangan bolak-balik atau dengan tegangan arus searah pada nilai tegangan tinggi, pada nilai tegangan yang sama. Selanjutnya motor universal yang penjelasan selanjutnya ini dipakai pada beban dengan pemanas yang tinggi. Contohnya bor tangan, mesin gerenda, penghisap debu, perkakas dapur. Motor universal sering digunakan dalam vacuum cleaner, jam mesin, hand tools, dan selanjutnya peralatan yang membutuhkan putaran tinggi. Kekurangan dan kelebihan motor universal adalah dapat dioperasikan pada dua jenis arus, yaitu AC dan DC. Putaran dapat dirubah, dapat dioperasikan dengan kecepatan tinggi, torsi start besar. Kelebihan beban menyebabkan putaran motor melambat sehingga konsumsi daya relatif stabil. Kekurangan butuh perawatan yang lebih, jadi perawatannya harus ekstra, efisiensinya rendah. Timbul percikan api pada arangnya dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Selanjutnya ada contoh soal. Motor induksi satu fase dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt dan arus 30 ampere dan Cosby 0,75 leading. Jika motor diinduksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan pada putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan, hitung daya input, efisiensi motor dan losis motor, putaran motor dan slip yang terjadi, dan yang terakhir torsi beban penuh dan torsi maksimum. Penyelesaian yang A, menghitung daya output. P-in sama dengan P kali I kali cos sama dengan 500 kali 30 kali 0,75 sama dengan 11.250 watt atau sama dengan 11,25 kW. Selanjutnya yang B, menghitung efisiensi motor dan losis motor. N sama dengan P out dibagi P in kali 100% sama dengan 10 kW dibagi 11,25 sama dengan dikali 100% sama dengan 88,88%. Selanjutnya P losses P in kurangi P out sama dengan 11,25 dikurangi 10, yaitu sama dengan 1,25 watt. Selanjutnya yang C, menghitung putaran motor dan slip yang terjadi. NS sama dengan 120, F dibagi P sama dengan 120 kali 50 dibagi 4 sama dengan 1500 rpm. Kecepatan slip sama dengan NS dikurangi NR, yaitu 1500 dikurangi 1460 dikurangi 40 slip dikali 40 per 1500 kali 100% sama dengan 2,67%. Selanjutnya torsi beban penuh dan torsi maksimum. Torsi beban penuh itu TFL sama dengan 2 kali S kali R2 dibagi X2 sama dengan 2 kali 2,6 dikali 100 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 0,052 dikali 4 sama dengan 0,013 nanometer. Torsi maksimumnya itu R dibagi X2 dikali 2 ditambah S2 sama dengan 1/4 dikali 2 ditambah 2,6 bagi 100 kali 2 sama dengan 0,0625 sama dengan 0,0625 ditambah 6,776 dikali 10 dikurangi 4 sama dengan 0,063 nanometer. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan tentang motor satu fase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.